Memberikan kesan sangar sekaligus mempermudah para polisi menyamar dan masuk ke lingkungan para bandit, itulah tugas khusus para reserse dan intelijen. Dalam institusi kepolisian, berambut gondrong sebenarnya dilarang, tapi itu hanya berlaku bagi mereka yang bertugas di markas. Tidak bagi mereka yang bertugas di lapangan, khususnya reserse dan intelijen. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam menjalankan tugas dan mengungkapkan kasus tertentu. Polisi gondrong yang paling familiar dan punya banyak fans karena gayanya yang nyentrik adalah Jacqueline Choppers. Pemilik nama Jakaria atau kini lebih akrab disapa Bang Jack memiliki sejumlah prestasi apik. Dia adalah salah satu polisi reserse yang berpengalaman dalam mengungkap kasus-kasus pidana. Salah satunya sempat viral saat menangkap Yuda Arfandi tersangka kasus kematian putra Tabara Tashmara. Di balik keahliannya dalam mengungkap kasus-kasus pidana, ia adalah polisi yang pernah dihujani 11 peluru di tahun 2006 saat terjadi perampokan mesin ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian 2,8 miliar rupiah. Luar biasanya meski dihujani peluru, Bang Jack tetap bisa hidup padahal kala itu, Jacqueline sedang tak menggunakan rompi anti peluru. Setelah puluhan tahun jadi anggota Subdit Jatantras di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bang Jack kemudian dimutasi dari Subdit Jatantras ke Humas Polda Metro Jaya bersama dengan Ambarita. Alasan kepindahannya ke bagian Humas karena keahlian dan popularitasnya dalam bermedia sosial. Kabarnya sejak tahun 2023 lalu, Polda Metro Jaya mengembalikan Jacqueline untuk bertugas menangani tindak kejahatan di lapangan. Ada satu polisi juga yang jadi saingan Jacqueline Choppers. Dia adalah polisi yang ditakuti para bandit terutama di wilayah kekuasaan Sumatera Selatan. Dia adalah Heri Gondrong atau Hergon, dengan nama asli Heri Kusumajaya, yang sendiri terkenal karena aksinya dalam memburu bandit kriminal bersama tim Jatantras Polda Sumsel. Bahkan Heri Gondrong dikenal sebagai personil spesialis mengungkap kasus kriminal. Sudah sekian kasus ditangani olehnya hingga menerima penghargaan dari beberapa media, serta dari Jatantras dan Pidum Polrestabes, sampai akhirnya yang mengikuti pendidikan perwira. Hari mengikuti pendidikan perwira pada November 2021 lalu. Jadi Heri Gondrong sudah tak lagi gondrong dan tak lagi bergabung bersama tim Jatantras. Penampilan ikoniknya dengan rambut gondrong berganti dengan nuansa yang lebih rapi. Saat ini Heri menjalani rutinitasnya sebagai salah satu seorang perwira berpangkat Inspektur 2. Ia ditugaskan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel. Meski demikian, ia tetap terlihat interaktif dengan masyarakat dan tetap aktif bermedia sosial. Nah, kalau yang ini berambut gondrong, berkumis tebal, dan beruban. Jika melihat orang yang satu ini, kamu akan sepakat dia adalah seorang dukun ketimbang seorang polisi. Itu karena pria ini beberapa kali tertangkap kamera tampil dengan balutan pakaian sipil, kaos oblong, dan celana sederhana. Namanya adalah Aibtu Nur Alam. Sehari-hari, Nur Alam berdinas sebagai bagian dari Resmo Polres Bone, Sulawesi Selatan. Hanya dalam kesempatan tertentu, Nur Alam bakal berbarut seragam dinas coklat khas Korps Bayangkara lengkap dengan baret merahnya. Tapi, jangan anggap remeh beliau. Karena dia bukan cuma bagian dari Polisi Republik Indonesia saja, dia disebut senior dari para reserse di lingkup Polres Bone, Sulawesi Selatan. Soal prestasi, Aibtu Nur Alam bersama tim Resmob Satreskrim Polres Bone pernah mendapat penghargaan dari Kapolres Bone karena telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam mengungkap kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat di wilayah hukum Polres Bone. Terus ada juga sosok polisi bergaya nyentrik dan memiliki rambut gondrong dari Sumatera Selatan. Dia ini selalu dengan kacamata hitam atau mengenakan jaket jeans sebagai ciri khasnya. Namanya adalah Aibtu Ibnul Supriyanto atau lebih akrab disapa Ibnul Gondrong. Sudah sekitar 14 tahun dirinya mengabdi di Polsek Lubuk Linggau Barat dan sejak tahun 2021, ia dipromosikan untuk berdinas di Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Ibnul Gondrong sendiri sekarang bertugas di Lubuk Linggau setelah sekitar 15 tahun mengabdi di Polsek Lubuk Linggau Barat. Selama menjadi polisi, Ibnul Gondrong punya banyak prestasi, seperti membongkar kasus atau menangkap para penjahat. Karena prestasinya ini, Ibnul Gondrong diangkat menjadi Katim Reskrim. Hingga pada tahun 2019, ia kembali naik jabatan dengan mengemban amanah sebagai Kepala Unit Intel Polsek Lubuk Linggau Barat. Bukan cuma jadi polisi, Ibnul Gondrong juga aktif di media sosial. Bersama dengan anak buahnya yang sering membuat video komedi yang bertujuan untuk menghimbau dan mengedukasi masyarakat. Kalau polisi yang satu ini badannya gempal, rambutnya gondrong. Dia adalah Aibtu Titok Amber Pramono. Tapi jangan salah, di balik badan yang gempal, dia lincah saat menangkap penjahat. Soal kasus yang ditangani sudah tak terhitung lagi. Mulai dari pencurian,
penganiayaan, perampokan, begal, sampai pembunuhan. Ia pun dikenal garang di hadapan penjahat yang meresahkan masyarakat. Tak segan-segan menindak tegas penjahat. Bicara soal awal karirnya, saat baru menjadi polisi, Aibtu Titok langsung masuk anggota unit reaksi cepat Satreskrim Polres Brebes. Sempat juga bertugas di Aceh selama 1 tahun dan selama 19 tahun bertugas, Titok hampir selalu ikut turun ke lapangan memburu penjahat yang menjadi target sasarannya. Karena prestasi yang ditorehkannya dalam mengungkap ratusan kasus kejahatan setiap tahunnya, Titok dipromosikan menjadi Kepala Unit 1 Satreskrim Polres Brebes. Ada cerita menarik di balik perjalanan karir Aibtu Titok sebagai polisi. Sebenarnya, Titok tak bercita-cita jadi polisi, melainkan jadi akuntan publik. Sempat kuliah, namun hanya dijalani 1 semester. Titok pun iseng mendaftar Bintara dan diterima jadi anggota polisi di angkatan 9798. Nah, ada satu lagi nih, sosok berambut gondrong yang sering muncul saat Badan Narkotika Nasional berhasil meringkus badan narkoba. Dia adalah Arman Depari. Pria berambut gondrong penyandang pangkat Irjen ini merupakan sosok sentral dalam pemberantasan narkotika. Sosok Irjen Arman Depari memang selalu menjadi sorotan. Jenderal Bintang 2 ini bersama timnya kerap unjuk gigi melumpuhkan bandar narkoba kelas kakap. Bahkan yang berjaringan internasional, para pengedar barang haram yang ditangkap BNN itu sampai tak berkutik setelah tangannya diborgol dan wajahnya disorot kamera awak media. Tampang beringas dan taktik yang andal Arman Depari dalam membongkar jaringan pengedaran narkoba menjadikan sosok angker bagi si bandar narkoba. Dilihat dari profilnya, Arman Depari ini memang memiliki latar belakang mumpuni di bidang pemberantasan narkoba. Sang jenderal pernah menduduki posisi sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya hingga di Mabes Polri. Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Polisi yang juga viral dengan rambut gondrong, kumis dan jambangnya yang lebat adalah Bribka Sunarto. Ia adalah anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pati. Tapi belakangan Bribka Sunarto viral kembali. Ia viral karena memilih merelakan rambut gondrongnya karena mendapat tugas yang baru. Bribka Sunarto memilih memangkas rambut gondrong dan jambangnya sehingga penampilannya berubah lebih rapi sampai-sampai sulit dikenali kalau dia adalah Bribka Sunarto yang nyentrik dengan rambut gondrongnya. Menurut informasi, Bribka Sunarto memotong rambutnya karena ikut ambil bagian sebagai anggota opsional persiapan PAM TPS di pemilu 2024. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, polisi yang bertugas di markas dilarang untuk berambut gondrong. Dilarang memelihara jambang dan janggut, ada sanksi disiplin bagi polisi yang melanggar. Kecuali polisi yang bertugas di lapangan, khususnya anggota reserse dan intelijen. Makanya jangan heran kalau saat mereka mendapat panggilan dinas di markas polisi, banyak polisi berseragam dengan rambut gondrongnya. Tapi biasanya mereka yang memilih berambut gondrong adalah mereka yang berpangkat bintara.